Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam layanan bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu minat belajar. Apakah kalian sudah mengetahui minat belajar itu atau kalian sudah memilikinya? Oke, kalau masih bingung, kita akan pelajari apa itu minat belajar. Minat belajar adalah suatu ketertarikan terhadap sesuatu pelajaran yang kemudian mendorong individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. Maka, minat belajar bisa disimpulkan adalah rasa suka atau ketertarikan seseorang pada suatu pelajaran sehingga mampu untuk menekuni pelajaran tersebut. Itu adalah minat belajar. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi minat belajar. Apa sih yang mempengaruhi minat belajar? Apa saja? Yang pertama, bahan pelajaran yang menarik. Bahan pelajaran yang menarik ini mampu mempengaruhi minat belajar siswa. Ya. Jadi, sebisa mungkin kalian bisa membuat bahan pelajaran-pelajaran yang kalian miliki semenarik mungkin sehingga kalian mampu memunculkan atau menumbuhkan minat belajar kalian. Yang kedua, adanya kesempatan. Kesempatan di sini adalah waktu. Waktu apa? Waktu yang kalian gunakan, ya. Jangan sampai ketika kalian sehat, dalam keadaan siap, tapi kalian meluangkan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, jangan sampai. Jadi adanya kesempatan, waktu yang ada kalian gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sehingga apa? Ketika kalian memiliki kesempatan, itu akan mempengaruhi minat belajar kalian. Yang ketiga, motivasi. Motivasi ini berkaitan dengan minat belajar. Motivasi itu adalah dorongan kita. Kalau kita mempunyai dorongan ini ada dua, motivasi ini ada dua, dorongan dari dalam atau dari luar, motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Kalau dari dalam, itu dari dalam diri kita sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kita timbul adanya motivasi. Kalau motivasi dari luar atau ekstrinsik, itu motivasi yang tumbuh karena ada dorongan dari luar, seperti dorongan dari orang tua, teman, atau guru, seperti itu. Jadi motivasi ini juga mempengaruhi minat belajar. Jadi kalian harus memiliki motivasi. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan ini dalam arti tempat tinggal kalian, lingkungan kalian. Lingkungan ini akan membawa kalian untuk menjadi apa, untuk seperti apa. Ketika kalian berada di lingkungan yang baik, kalian akan terikut baik. Ketika kalian ada di lingkungan yang kurang baik, kalian akan ikut-ikutan terpengaruh di situ, ya. Sehingga lingkungan ini mempengaruhi minat belajar kalian. Yang kelima, cita-cita. Cita-cita adalah tujuan kalian, angan-angan kalian, impian kalian. Kalau kalian mempunyai impian, kalian akan bisa menumbuhkan minat belajar kalian. Karena apa? Ketika kalian keluar dari jalur atau tidak sejalan dengan cita-cita atau keinginan kalian, kalian tidak akan lakukan itu, ya. Ketika kalian memiliki cita-cita, otomatis kalian akan giat untuk belajar, akan minat untuk belajar. Karena apa? Cita-cita tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha untuk belajar dan belajar. Yang keenam, bakat. Bakat di sini adalah kemampuan kalian. Apa yang kalian miliki, apa yang kalian punya, ya. Seperti ada yang bakatnya melukis, bakatnya menulis, bakatnya membaca, atau bakat matematika, menghitung, ya. Itu akan mempengaruhi minat belajar juga. Yang ketujuh, hobi. Hobi di sini adalah kesukaannya. Kalian seringnya apa? Sukanya apa?
Kalau kalian hobi matematika, kalian bisa ikut ekskul Matic Club. Kalau hobi kalian bahasa Inggris, bisa English Club dan yang lainnya ya. Selanjutnya, cara menumbuhkan. Bagaimana sih cara menumbuhkan minat belajar siswa terhadap bidang studi tertentu? Nah, di antaranya yang pertama, berusaha memperoleh informasi tentang bidang tersebut. Jadi kalian berusaha untuk mencari tahu apa sih pelajaran tersebut, apa sih? Contohnya kalau pelajaran BK, apa sih BK itu? Apa sih yang dipelajarin dalam pelajaran BK? Nah, kalian harus berusaha mencari informasi tersebut. Begitupun mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tersebut. Contohnya tadi BK. Ketika kalian tahu mata pelajaran BK, yang kedua, yang selanjutnya kalian lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan BK. Ya. Sehingga apa? Ketika kalian tahu apa itu pelajaran tersebut dan kegiatan-kegiatan apa yang mendukung berhubungan dengan kegiatan tersebut, kalian akan mampu menumbuhkan minat belajar kalian. Karena apa? Kalian sudah kenal mata pelajarannya, ya. Selanjutnya, 5 hal yang dapat mendorong tumbuhnya minat belajar dalam diri seseorang. Apa saja? Yang pertama, suatu hasrat keras untuk memperoleh nilai-nilai yang baik. Di sini adalah untuk nilai mata pelajaran ya. Kalau kalian mempunyai hasrat untuk memperoleh nilai mata pelajaran yang baik, minat itu akan tumbuh. Yang kedua, suatu dorongan batin memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau lain bidang. Jadi tidak puas dengan satu bidang. Misalnya kalian jago bahasa Inggris, tapi kalian merasa belum puas. Harus ditambah. Kira-kira apa yang bisa memuaskan kalian? Kalian bisa belajar bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan yang lainnya. Sehingga apa? Dorongan rasa puas ini akan menumbuhkan atau mendorong kalian untuk minat dalam belajar. 3. Hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi ya. Hasrat untuk menumbuhkan kemampuan atau perkembangan pribadi ini dapat mendorong tumbuhnya minat belajar ya. Yang keempat, hasrat untuk menerima pujian dari orang tua, guru, atau teman. Kalau kalian, ini juga bisa akan menumbuhkan minat belajar ya. Ketika kalian pengen menerima pujian dari orang tua ketika nilainya baik, dari guru atau dari teman, itu akan menumbuhkan minat kalian. Saya harus giat belajar. Akhirnya apa? Minat itu akan tumbuh dan kalian mendapat pujian dari orang tua ketika kalian dapat nilai yang baik. Yang kelima, gambaran diri di masa mendatang untuk meraih sukses dalam bidang khusus tertentu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, cita-cita kalian. Ketika kalian tahu gambaran masa depan kalian, sudah mampu untuk membayangkannya, kalian akan meraih itu. Jadi ketika kalian memiliki cita-cita atau angan-angan atau keinginan, kalian akan terus untuk memikirkannya, untuk menggapainya, sehingga kalian tidak akan keluar dari jalur itu ya. Ketika kalian ingat, ternyata kegiatan saya ini tidak ada hubungannya dengan cita-cita saya, ya tidak usah dilakukan ya. Kalau kegiatan kalian itu berhubungan dengan cita-cita kalian, jalankan, lakukan ya. Jadi terus belajar agar tercapai cita-cita kalian. Selanjutnya ada video tentang minat belajar. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah.
Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Ya, begitu tadi video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari tayangan tadi ya. Ketika kalian bersungguh-sungguh mampu melakukan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian bisa membanggakan orang tua dengan bukti-bukti yang nyata ya. Terus belajar, jangan mudah putus asa. Kalau kalian gagal, coba lagi. Gagal, bangkit lagi. Seperti halnya kata-kata tadi ya, sukses itu tidak terlihat dari hasilnya, tapi bagaimana cara kalian untuk meraih sukses itu ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, kalian paham dan kalian mampu untuk menerapkannya ya. Cukup sekian materi yang Bapak berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.